Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan garis lurus. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai tipe-tipe soal latihan yang sering keluar pada persamaan garis lurus. Yang pertama, tipe soal menentukan grafik persamaan garis. Misalnya, grafik garis dengan persamaan negatif 6x tambah 4y sama dengan 24 adalah. Cara menyelesaikannya, kita akan cari titik potong terhadap kedua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y. Untuk sumbu x, berarti y kita jadikan 0, maka min 6x tambah 4y sama dengan 24, y-nya kita jadikan 0, berarti 4 kali 0 ya, menjadi 0 ini, sehingga menjadi negatif 6x sama dengan 24, maka x-nya sama dengan 24 dibagi negatif 6, yaitu negatif 4. Nah, ini titiknya berarti x-nya negatif 4 dan y-nya 0, negatif 4,0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Berarti x-nya kita nolkan, maka menjadi negatif 6 kali 0, habis. Berarti 4y sama dengan 24. Maka y-nya 24 dibagi 4, yaitu 6. Sehingga dapat oleh titiknya adalah x-nya 0 dan y-nya 6, berarti titik 0,6. Nah, yang manakah pada gambar ini yang garisnya itu melalui titik negatif 4,0 dan 0,6. Negatif 4,0 berarti di sini ya. Nah, di sini dan 0,6. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, lanjut. Tipe soal yang kedua, menentukan gradien dari gambar. Tentukan gradien garis G pada gambar di samping. Ini adalah garis G. Untuk menentukan gradien, kita akan melihat pangkal dari garis tersebut di sebelah kiri. Nah, yaitu yang ini pangkalnya. Nah, pangkalnya ini bergerak kemana? Dia bergerak ke kanan atas. Nah, gradien itu rumusnya delta Y atau perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, perubahan Y-nya di sini dari bawah menuju ke atas. Berarti dia naik. Kalau naik dia berarti positif Y-nya. Ada berapa petak? 1, 2, 3. Berarti positif 3. Kemudian delta X. Delta X ini kalau dia ke kanan, berarti juga positif. Nah, ini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4. Berarti positif 4. Sehingga gradiennya adalah sini 3, sini 4. Berarti 3 per 4. Nah, mudah saja ya. Lanjut, tipe soal yang ketiga. Menentukan gradien dari persamaan atau dua titik. Ini materinya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya mengenai persamaan garis, silahkan dilihat pada link di atas. Menentukan gradien dari Y sama dengan 3x tambah 2. Gradiennya kan ini, ya sesuai dengan materinya. Yaitu gradiennya adalah yang ini, koefisien dari X. Kemudian, nah ini juga sama, gradiennya adalah negatif 7. Kemudian, 2x tambah Y sama dengan 4. Nah, berarti yang ini gradiennya adalah negatif A per B. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti negatif 2 per 1. Ya, berarti negatif 2. Kemudian yang keempat, gradien garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik 5, negatif 3 dan 2,1. Rumusnya mencari gradien seperti ini, yaitu adalah yang ini. Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini adalah titik yang pertama, berarti ini X1 dan Y1, dan yang di sini X2 dengan Y2. Sehingga rumusnya menjadi M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1. Berarti ini Y2-nya 1, kemudian dikurang Y1-nya negatif 3, kemudian X2-nya 2, dikurangi X1-nya 5. Berarti 2 dikurang 5. 1 dikurang negatif 3, ini kan menjadi positif, negatif ketemu negatif ya, sehingga menjadi 1 ditambah 3, kemudian yang di bawah 2 dikurang 5 menjadi negatif 3, sehingga kita hitung ini menjadi 4 per negatif 3, atau menjadi negatif 4 per 3. Oke. Lanjut, tipe soal yang keempat. Menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Ada dua rumus, bisa menggunakan mx tambah n, bisa menggunakan ini, atau menggunakan yang ini. Nah, kita akan lihat contoh soalnya.
Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik negatif 1,4. Kalau kita menggunakan cara rumus yang pertama ini, maka menjadi Y sama dengan MX tambah N. Ini nilai M-nya ya, M-nya 3, kemudian ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Sehingga menjadi 4 sama dengan 3 kali negatif 1 tambah N. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3, kemudian N-nya berarti 4, ini pindah ruas menjadi positif 3, menjadi berarti N-nya adalah 7. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan, ini kan, MX tambah N, M-nya 3 ya, berarti 3X ditambah 7. Kemudian kalau kita menggunakan rumus yang kedua, kita langsung masukkan ke rumusnya Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Sehingga menjadi Y dikurang 4 sama dengan M-nya 3, dalam kurung X dikurang X1-nya negatif 1. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga menjadi X tambah 1 yang dalam kurung. Lalu ini kita kalikan menjadi 3 dikali X menjadi 3X, kemudian 3 dikali 1 menjadi 3. Nah, negatif 4-nya kita pindah ruas, menjadi Y sama dengan 3X tambah 3 tambah 4. 3 tambah 4 bisa kita hitung, berarti jawabannya Y sama dengan 3X ditambah 7. Nah, sama ya, menggunakan rumus 1 ataupun rumus 2. Oke. Tipe soal yang kelima, menentukan persamaan garis melalui 2 titik yang dilalui. Rumusnya ini, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Soalnya tentukan persamaan garis H yang melalui titik 1,2 dan 4,6. Maka kita misalkan X1 dan Y1-nya adalah 1,2. Kemudian 4,6-nya itu adalah sebagai X2 dan Y2. Sehingga kita langsung masukkan ke rumus. Berarti Y kurang Y1, Y kurang 2 berarti ya. Y kurang 2 per Y2, Y2-nya ini berarti 6 kurang 2 sama dengan X dikurang X1, X1-nya 1 per X2 berarti 4 kurang X1, X1-nya 1. Nah, ini bisa kita hitung yang penyebutnya, berarti Y dikurang 2 per 6 dikurang 2, 4. Di sini X kurang 1 per 4 kurang 1 itu 3. Kemudian di sini kita kali silang, sehingga menjadi Y dikurang 2 dikali 3 atau 3 dikalikan Y dikurang 2 sama dengan 4 dikalikan X dikurang 1. Kemudian ini kita kalikan ke dalam, 3 dikali Y, kemudian 3 dikali 2 menjadi 6, berarti 3Y dikurang 6 ya. Di sini juga sama, 4 kali X, 4X, 4 kali negatif 1 menjadi negatif 4. Nah, terakhir negatif 6-nya pindah ruas menjadi positif 6. Nah, menjadi 3Y sama dengan 4X dikurang 4 ditambah 6. Nah, ini bisa kita hitung ya. Berarti 3Y sama dengan 4X. Ini hasilnya adalah 2. Jadi persamaan garis H adalah 3Y sama dengan 4X ditambah 2. Oke. Kemudian yang keenam, menentukan pasangan garis yang saling sejajar atau tegak lurus. Dua garis sejajar itu kan syaratnya gradiennya sama. Kemudian kalau tegak lurus itu perkalian gradiennya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita lihat, tentukan pasangan persamaan garis yang saling tegak lurus. Misalnya dari ada 4 buah persamaan yang mana yang saling tegak lurus. Maka kita tentukan dulu gradiennya masing-masing. Dimulai dari yang pertama, yaitu gradiennya adalah 2. Kemudian yang kedua, rumusnya tadi negatif A per B, berarti negatif 4, A-nya 4 ya. B-nya 2, berarti negatif 4 per 2, hasilnya negatif 2. Kemudian persamaan ketiga ini gradiennya juga yang ini, yaitu 3. Persamaan yang keempat gradiennya juga yang ini, negatif setengah. Nah, sekarang kita akan lihat yang saling tegak lurus yang mana. Nah, caranya persamaan garis yang saling tegak lurus adalah persamaan yang nomor 1 dan nomor 4. Kenapa? Karena M1 yaitu yang ini 2 dikalikan dengan M4 dikalikan dengan negatif setengah, itu hasilnya adalah
negatif 1. Sesuai dengan sifat yang ini tadi. Oke, next tipe soal yang ketujuh. Menentukan persamaan garis yang sejajar. Tentukan persamaan garis H yang sejajar dengan garis G dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 10 dan melalui titik 2,6. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis H-nya kalau dia sejajar dengan garis G dan melalui sebuah titik? Caranya adalah pertama kita tentukan dulu gradien garis H. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, kalau dia sejajar maka gradiennya sama, sehingga gradien garis H itu adalah sama dengan gradien garis G. Garis G gradiennya kan 2. Nah, maka MH atau gradien garis H juga 2. Kemudian kita sudah mendapatkan gradien H dan sebuah titiknya, maka kita akan masukkan ke rumus yang ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Ini X1-nya, ini Y1-nya ya. Kita masukkan, berarti Y dikurang 6 sama dengan M, M-nya 2, X dikurang X1, X1-nya juga 2. Ini kita kalikan, berarti menjadi 2X, kemudian dikurang 2 kali 2, 4. Kemudian negatif 6-nya pindah ruas menjadi Y sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 6. Nah, ini menjadi Y sama dengan 2X, ini adalah tambah 2. Jadi jawabannya persamaan garis H itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Oke. Next, soal yang terakhir menentukan persamaan garis yang tegak lurus. Kalau yang tadi yang saling sejajar, sekarang yang saling tegak lurus. Misalnya persamaan garis K tegak lurus dengan garis L yang memiliki persamaan Y sama dengan negatif 2X dikurang 5 dan melalui titik 3,4. Nah, bagaimana caranya? Mirip dengan tipe soal yang ketujuh tadi, kita tentukan dulu gradien garis K. Karena garis K tegak lurus dengan garis L, maka ketentuannya tadi MK, gradien K dengan gradien L itu kalau kita kalikan hasilnya negatif 1. Sehingga MK dikali ML, ML-nya di sini adalah negatif 2 sama dengan negatif 1. Maka MK-nya adalah negatif 1 dibagi negatif 2. Negatifnya sama-sama hilang ya, sehingga MK-nya adalah 1/2. Nah, setelah dapat gradiennya setengah, kita masukkan ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Dia melalui titik 3,4, ini sebagai X1, di sini sebagai Y1. Sehingga menjadi Y dikurang 4 sama dengan M setengah dalam kurung X dikurang X1, X dikurang 3. Kita kalikan ke dalam setengah X, kemudian setengah kali 3 berarti negatif 3/2. Di sini negatif 4-nya pindah ruas menjadi positif 4. Y sama dengan setengah X dikurang 3/2 ditambah 4. Kemudian, nah ini bisa kita jumlahkan, ini menjadi, kita samakan penyebutnya ya, 4 menjadi itu 8/2. Nah ini kemudian menjadi Y sama dengan setengah X, negatif 3 ditambah 8 itu adalah positif 5/2. Atau ini bisa kita kalikan nih, kita kali 2 supaya hilang penyebutnya. Kalau penyebutnya 3 berarti kita kali 3 ya. Kalau penyebutnya 5 ya kita kali 5. Nah, di sini kita kali 2 berarti menjadi 2Y. 2Y sama dengan, nah ini hilang, berarti menjadi 2Y sama dengan X tambah 5. Jadi persamaan garis K adalah 2Y sama dengan X tambah 5. Atau bisa juga ini nanti menjadi pindah ruas menjadi 2Y dikurang X sama dengan 5. Ya, atau bisa juga ini kita ubah penulisannya menjadi negatif X ditambah 2Y ya, ditambah 2Y sama dengan 5. Kalau soal pilihan ganda kan kita kadang-kadang bisa nggak menemukan jawaban seperti ini, maka kita cari alternatif yang lain, kita ubah penulisannya, bisa menjadi yang di atas ini, bisa juga yang menjadi seperti ini ya. Sama-sama betul jawaban semuanya. Nah, oke, beginian penjelasan mengenai tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.